Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini adalah film fiksi berjudul Pailuan. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Sudep sebagai Krishna atau Kica, Sunil Shetty sebagai Sarkar, Akan Sasing sebagai Rukmini, Kabir Duhan sebagai Tony Sebastian, dan Susan Singh sebagai Raja Rana. Ini adalah Sarkar, pegulat senior yang sudah pensiun dan beralih menjadi pelatih gulat. Dia mempunyai buk gulat. Dia ingin mengidentifikasi dan memelihara bakat lokal. Karena itu, dia mendedikasikan hidupnya untuk gulat. Suatu hari, Sarkar dengan temannya Abdul melihat seorang anak kecil yang sedang bertarung dengan 3 orang dewasa. Anak tersebut memenangkan pertarungan itu. Ternyata anak itu bertarung agar mendapatkan uang untuk membeli makan. Lalu dia memberikan makanan tersebut ke teman-temannya. Sarkar merasa kagum dengan anak itu. Sarkar bertanya, apakah dia kesakitan? Anak itu menjawab, tak ada rasa sakit yang lebih besar dari rasa lapar, Pak. Sarkar pun bertanya dari mana asalnya dan di mana orang tuanya. Anak itu menjawab, aku tak punya siapa-siapa, aku yatim piatu. Dengan perasaan sedih, Sarkar berkata, dengan manusia di sampingnya, tak ada yang bisa menjadi yatim piatu. Sarkar pun mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Sesampainya di rumah, Abdul berkata kepada Sarkar, apa kamu yakin akan membawa pulang tikus jalanan ini? Kamu yakin dia tidak akan menjadi penjahat? Sarkar menjawab, pernah kau berjuang untuk sekali makan? Pria itu berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Dia yang melecehkan mungkin akan menjadi penjahat. Tapi dia yang mempunyai alasan kuat akan menjadi seorang pejuang. Dan aku pastikan bahwa dia adalah seorang pejuang. Namun pada malam hari, anak tersebut mencoba kabur dari rumah Sarkar. Karena selama ini dia belum pernah melihat begitu banyak cinta dan hanya dilecehkan. Dia berpikir, setelah dia terbiasa dengan semua cinta yang didapat, bagaimana jika Sarkar mengusirnya? Sarkar menjelaskan bahwa dia sudah menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri, dan dia tidak akan pernah diusir dari rumahnya. Sarkar lalu melatihnya menjadi seorang pegulat. Dan Kica berjanji akan mewujudkan impian Sarkar untuk menjadi juara gulat nasional. Ini adalah Tony Sebastian. Dia adalah seorang petinju terkenal. Dia sering menggunakan taktik kotor dalam memenangkan pertandingan. Dia pernah membunuh lawannya, Tono, menjelang akhir pertandingan. Karena kejadian itu, Tony pun dilarang mengikuti pertandingan berikutnya. Bahkan karirnya akan terancam. Pelatih Tony, yakni Vijayendra, juga turut menjadi saksi. Tony tidak terima, dan dengan keadaan mabuk dia memprotes lalu menghina pelatihnya tersebut. Vijayendra akhirnya memutuskan untuk membuat juara baru, setidaknya untuk membalas penghinaan terhadapnya. Tony kesal, tapi dia yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Vijayendra juga menyesal telah memberi Tony terlalu banyak kasih sayang. Tony adalah berlian untuknya, dan hanya berlian yang bisa mengalahkan berlian tersebut. Lanjut cerita, sekarang anak Sarkar sudah tumbuh dewasa. Dia tumbuh menjadi Pailuan Kica atau Krishna yang terkenal di desanya. Karena keberanian dan taktik permainannya, dia pun selalu menjadi pemenang dalam setiap kompetisi gulat yang diikutinya. Suatu hari, dia mendengar seorang preman bernama Nujan menghina Sarkar dengan berkata, hei Sarkar, berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk membesarkan anak pungut itu? Lagi pula, kau tak bisa menjadi ayah yang baik. Jika dia cukup jantan, mintalah anak pungutmu itu menghadapku. Aku akan tunjukkan kejantananku padanya. Tapi Sarkar tidak memperdulikannya. Apalagi setelah itu, Kica berhasil memenangkan semua lawan pertandingan gulatnya. Sarkar sangat bangga kepadanya. Setelah itu, lagu India pun diputar. Sarkar dan Papu berencana balas dendam dengan Nujan, tapi Sarkar memperingatinya agar tidak bertengkar, apalagi berurusan dengan polisi, karena sebentar lagi dia akan menuju ke pertandingan nasional. Kica beralasan kalau dia hanya akan pergi ke kuil untuk berdoa saja. Ini adalah Rukmini, si kembang desa dan anak dari saudagar kaya raya.
Setiap hari dia selalu datang ke kuil bersama teman-temannya. Sedangkan Kica bersama Papu datang ke kuil untuk menemui Nujan dan anak buahnya. Dia bertanya, apa maksudnya menghina Sarkar? Kica telah menganggap Sarkar sebagai ayah, ibu, dewa, dan gurunya. Dia tidak terima jika ada seorang yang menghinanya. Hingga adegan khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Kica berhasil menghajar semua anak buah tanpa terkecuali Nujannya sendiri. Nujan kewalahan dan mengancam akan melaporkan Kica kepada Raja Rana Stalipura alias Raja Rana. Kica tidak takut. Yang dia pedulikan adalah tidak boleh ada satupun orang yang menghina ayahnya itu. Di saat yang sama, seorang inspektur bernama Badri melihat poster seseorang yang berukuran besar, dan itu termasuk pelanggaran karena mengganggu kenyamanan publik. Karena dia inspektur baru di sana, dia tidak tahu bahwa poster tersebut milik Raja Rana. Selama ratusan tahun, keluarga mereka telah memerintah di sini. Semua orang di sini memuliakannya. Pekerjaan apapun di negeri ini harus dimulai dengan dia. Dia memutuskan siapa anggota parlemen dan siapa MLA-nya. Tak ada yang bisa mempertanyakan keistimewaannya. Namun, Inspektur Badri tak menghiraukannya. Baginya siapapun, kalau itu melanggar hukum, harus dihukum. Ketika Badri menyopot baliho tersebut, Rana datang dan menendangnya. Polisi itu tidak bisa berkutik setelah Rana menamparnya. Rana pun memaksa polisi Badri menghormatinya. Karena takut dibunuh, Badri terpaksa hormat padanya. Di sini yang lain, ayah Rukmini dan kakeknya sedang mengembangkan properti besar di Mumbai. Ayah Rukmini ini sangat pandang harta. Dia menjodohkan putrinya dengan anak rekan bisnisnya yang hartanya 2 kali lipat dibanding miliknya. Dengan adanya rencana perkawinan ini, dia berharap bisnisnya akan bertambah besar. Rukmini pun percaya bahwa ayahnya pasti memilihkan laki-laki yang tepat untuknya dan pertunangan pun dilangsungkan. Sedangkan Abdul, dia memberikan foto beberapa gadis kepada Sarkar dan mencarikan istri untuk Kica. Namun Sarkar menolak karena yang dia mau sebelum Kica menjadi juara nasional, dia tidak boleh menikah. Di sisi lain, Kica dan Papu datang ke rumah seorang peramal. Setelah mengambil satu kartu, peramal itu berkata, "Prospek bintangmu menunjukkan bahwa kau akan menikah sebentar lagi." Papu sangat khawatir mendengarnya. Karena Kica alias Krishna sudah bersumpah atas dirinya bahwa dia tidak akan menikah sebelum pertandingan nasional. Dia berkata pada Kica bahwa peramal itu telah berbohong demi uang. Peramal tentu saja marah dan mengatakan, "Kau berani menyebut astrologiku bohong? Ingat, Hanuman sendiri akan datang lalu menunjukkan sitamu dan pertemuanmu akan disaksikan oleh api, air, dan angin. Camkan itu." Lalu Krishna dan Papu pergi ke kuil. Papu melihat uang lalu mengikutinya. Sedangkan Krishna mencari Papu dan dia pun bertemu seorang yang memakai kostum Hanuman. Dengan memanggilnya Rama, dia mengatakan bahwa sitanya sedang menunggu di sana. Setelah itu, dia melihat Rukmini yang sedang membunyikan lonceng. Dan benar yang dikatakan peramal tersebut, bahwa setelah itu, Krishna terkena percikan api, lalu air, dan kemudian hembusan angin. Lanjut cerita, Krishna terbayang-bayang wajah Rukmini, sedangkan Papu merasa khawatir. Tak lama Rukmini menghampiri mereka. Saat Krishna tergila-gila padanya, Rukmini minta tolong ke Krishna untuk pergi ke toko anggur dan membeli beberapa bir dan beberapa bungkus rokok. Dengan perasaan jengkel, Krishna pun membelikan semuanya. Krishna yang mengira kalau Rukmini cewek nakal pun melampiaskan kemarahannya saat berlatih gulat. Keesokan hari, Rukmini dan temannya kembali menemui Krishna dan Papu. Papu mengira Krishna akan memarahi Rukmini, tapi Krishna alias Kica tidak memarahi Rukmini karena ternyata rokok dan bir itu bukan untuk mereka. Mereka bertaruh dengan seorang teman. Mereka tak punya kebiasaan seperti itu. Lalu Rukmini pun mengajaknya berkenalan, membuat Krishna merasa senang dan lagu India pun diputar. Sebagai pengganti perayaan Dussehra yang akan datang, Lembaga Sri Vijaya Durga telah menyelenggarakan pertandingan gulat khusus. Hanya 4 pegulat terkemuka di Karnataka yang terpilih dan salah satunya adalah Pailwan Kica.
di mana salah satunya lagi adalah Raja Rana. Lalu Sarkar mendatangi Lembaga Gulat Nasional dan mendaftarkan nama Kica untuk pertandingan nasional. Tapi syaratnya, Kica harus memenangkan pertandingan Vijayarama Dusera terlebih dahulu dan memenangkan Raja Rana. Hingga pertandingan pun dimulai. Seperti biasa, Raja Rana memenangkan babak penyisihan. Sedangkan Rukmini, dia baru tahu kalau kekasihnya, Krishna, adalah Pahlawan Kica, si pegulat terkenal, di mana Kica pun sama-sama memenangkan babak penyisihan. Lanjut cerita, karena ayah Rukmini mengetahui tentang hubungan anaknya dengan Kica, beliau pun meminta Kica segera menemuinya ke rumah. Kica pun datang ke rumah Rukmini. Namun tanpa basa-basi, ayah Rukmini menyuruh Kica untuk menulis jumlah uang di cek kosong. Tapi Kica tidak bisa menulis. Ayah Rukmini makin merendahkan Kica setelah tahu bahwa dia pun tidak memiliki rekening. Kica akhirnya mengerti maksud ayah Rukmini. Kica menjelaskan, aku memang tak bisa menulis, tapi di luar aku punya banyak orang tua dan anak muda yang cinta denganku. Hanya itu saja yang aku inginkan. Walau tak punya rekening, tapi aku telah mengumpulkan rasa hormat dalam bentuk teman. Jika aku minta 1 rupiah dari masing-masing teman dengan cinta dari mereka, dan aku akan punya harta lebih darimu. Sambil meninggalkan rumah Rukmini, Kica berkata, aku akan selalu menjadi suami putrimu, jadi hanya akulah yang akan menjadi menantumu. Lanjut cerita, ayah Rukmini yang mengira Kica hanya mengejar kekayaannya, melaporkan kejadian itu kepada Sarkar, agar Kica tidak mengganggu Rukmini lagi, apalagi Rukmini sudah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan pada bulan depan. Sarkar pun berjanji tidak akan ada yang mengganggu pernikahan Rukmini dan akan menjaga Kica baik-baik. Setelah itu, Sarkar secara tidak langsung memerintahkan Kica untuk fokus hanya pada gulat. Sarkar memastikan jika tidak ada hal lain yang lebih penting selain pertandingan nasional. Kica sambil menaiki motor memikirkan maksud perkataan Sarkar. Karena tidak fokus, Kica pun kecelakaan hingga masuk rumah sakit akibat cedera yang dialaminya. Sarkar merasa khawatir sekaligus kecewa karena pertandingan final sebentar lagi akan dimulai. Sarkar menasihati Kica, ini adalah buktinya, karena sedikit gangguan, kau hampir saja kehilangan nyawamu. Dia yang mengesampingkan keinginan, mengorbankan dirinya dan mengatasi rintangan. Hanya dia yang bisa menjadi pegulat sejati. Jangan sia-siakan pengorbanan dan kerja keras selama ini. Singkat cerita, kejuaraan gulat daerah di Ranas Talipura pun dimulai. Dihadiri oleh Raja Rana Pratap Pharma, juga Sarkar dari Virajanaya Kim, dan selektor nasional. Dan hari ini pula adalah hari pernikahan Rukmini dengan tunangannya kemarin. Kembali di scene pertandingan, Sarkar khawatir Kicanya bisa saja tidak datang karena menghadiri pernikahan kekasihnya. Sedangkan kompetisi antara Raja Rana dan Kica segera dimulai. Jika Kica tidak datang, maka Rana otomatis menjadi pemenangnya. Harga diri Rana seakan hilang jika harus menang tanpa bertanding. Dia pun memberikan waktu untuk menunggu sampai Kica benar-benar datang. Tak lama kemudian, Kica pun akhirnya datang juga. Setelah minta doa restu kepada Sarkar, pertarungan gulat pun dimulai. Sambil bertarung, Kica berkata, keberanian harus dipamerkan di area pertarungan, tidak dengan melakukan kecelakaan. Ternyata yang menabrak Kica waktu itu adalah Rana. Singkat cerita, Kica pun memenangkan pertarungan dengan mutlak tanpa menyisakan 1 poin pun untuk Rana. Para penonton merasa sangat bahagia. Mereka merobohkan poster Rana dan menginjaknya. Kini harga diri Rana telah hilang sudah. Setelah memenangkan pertarungan, Kica dan teman-teman pegulatnya pergi ke rumah Rukmini dan menghentikan pernikahan Rukmini dengan pria pilihan ayahnya. Pengantin pria mundur setelah tahu Rukmini membawa racun.
dan Kica segera menggantikan posisi pengantin pria dan menikahi Rukmini. Ayah Rukmini yang marah langsung menemui Sarkar untuk protes sembari memakinya. Sarkar pun merasa terhina, malu, dan sedih. Dia juga melempar fotonya bersama Kica. Tak lama Kica yang sudah menikah membawa istrinya Rukmini ke rumah Sarkar untuk meminta berkat. Namun Sarkar terlanjur marah. Tanpa melihat ke arah Kica dan Rukmini, Sarkar meminta Kica segera berhenti berlatih dan bergulat. Kica sudah mengkhianatinya. Lalu Sarkar pun mengusir Kica dan Rukmini dari rumahnya. Dengan perasaan sedih, Kica meminta restu Sarkar lalu pergi bersama Rukmini. Dan kisah ini diceritakan oleh Papu kepada Vijayendra, pelatih tinju yang datang ke rumah Sarkar setelah beberapa tahun Kica meninggalkan rumah. Vijayendra pun memutuskan untuk pergi mencari Kica sambil membawa alat-alat latihan Kica yang dijual oleh Sarkar. Di scene yang lain, Tony mengancam ayah Tono, si petinju yang dia bunuh saat pertandingan kala itu. Tony memaksa agar ayah Tono segera menandatangani surat yang menerangkan bahwa kematian Tono diakibatkan oleh serangan jantung, agar Tony bisa bertanding gulat kembali. Jika ayah Tono tak mau menandatangani surat itu, anak perempuannya akan dibunuh. Lalu Tony memberikan surat tersebut ke pengacaranya. Namun pengacara berkata, jika pelatihmu sebagai saksi tak muncul di pengadilan, maka larangannya untuk bertanding akan dicabut. Tony pun menyuruh seorang preman untuk membunuh Vijayendra pelatihnya. Preman tersebut mencoba membunuh Vijayendra di pasar, namun dia gagal dan malah ketakutan. Setelah melihat Pailuan Kica juga ada di pasar tersebut. Ternyata selama ini, Kica pun hidup bersama istrinya tak jauh dari kediaman Sarkar. Dia bekerja serabutan dan telah dikaruniai putri yang cantik. Walau begitu, Kica sangat merindukan ayahnya dan berharap sang ayah datang kepadanya. Di sisi lain, Sarkar yang masih kesal dengan Kica merindukan sosok anaknya itu juga. Lanjut cerita, Raja Rana trauma dengan kekalahan gulatnya 4 tahun silam. Dia senang setelah mengetahui keberadaan Kica sekarang. Dan segera mendatangi kediamannya. Merasa Kica telah merusak kebanggaan dan kehormatan keluarganya dan membuat orang-orang menginjak posternya, Rana mengundang Kica untuk datang ke pertandingan lagi. Namun dengan damai, Kica menolak. Rana pun mengancam Kica dengan memukuli pemilik bengkel Basha di tempatnya bekerja. Akhirnya Kica menjelaskan kepada Rana bahwa dia sudah berjanji pada Sarkar untuk tidak bertanding gulat lagi. Buat apa susah-susah mancing? Kica tidak akan kembali sebagai Pailawa lagi. Sementara itu, Vijayendra melihat foto Kica bersama pemilik bengkel tersebut, dan akhirnya dia pun mengetahui keberadaan Kica. Di sisi lain, ayah Rukmini yang sedang sakit tiba-tiba menemui Sarkar dan menjelaskan bahwa selama ini dia selalu berpikir uang adalah segalanya. Dia menyesal menganggap Kica hanya mengejar kekayaan putrinya. Namun saat dia sakit dan berada di rumah sakit, Kica mendatanginya dan meminta maaf kepadanya karena telah lancang mengambil putri darinya. Dia membawa serta Rukmini dan putri mereka, Janu. Ayah Rukmini sadar, kemanusiaan itu lebih penting dibanding uang. Sarkar, kau telah berhasil mendidik anakmu menjadi anak yang baik. Maafkanlah dia adalah anakmu. Di saat yang sama, Kica terkejut mendapat kabar bahwa Rana telah menculik Janu. Kica dan Rukmini datang ke Rana Stalipura untuk menjemput Janu. Rana pun bertanya pada Kica, "Jadi, kau datang sebagai ayah atau pegulat?" Kica menjawab,
Seorang ayah pasti datang untuk menjemput anaknya. Hingga Kica pun mendapat pukulan keras. Saat anak buah Rana hendak membunuh Janu, Sarkar datang menolong. Dan duduk di singgasana Raja Rana. Melihat itu, Kica bangun dan jiwa pegulatnya kembali membara. Kica menghabisi semua anak buah Rana dan membuat Rana pontang-panting. Kemarahan Kica tak terkendali, dia bahkan hampir membunuh Raja Rana. Untung Sangkar menahannya. Dan akhirnya Sarkar menyambut anak, menantu, dan cucunya kembali ke rumah. Vijayendra pun menemui Kica. Vijayendra mengajaknya untuk bergabung di olahraga tinju dan berharap Kica bisa mengalahkan Tony, si petinju yang selama ini dia latih. Namun, sekarang Tony selalu bermain curang di setiap pertandingan dan menyebabkan noda di cabang olahraga tersebut. Tapi untuk menyingkirkan dia, Kica harus meninggalkan lubang gulat dan masuk ke ring tinju. Kica meminta pendapat Sarkar karena ingin mengikuti pertandingan tinju nasional itu. Dia juga mengatakan kepada Sarkar kalau hadiahnya adalah uang yang banyak. Dia ingin membantu anak-anak miskin yang berbakat dan tidak mampu memenuhi impian mereka karena kemiskinan itu. Kica berkata, "Kau yang mengajariku bahwa seorang harus membantu dan menunjukkan jalan kepada yang lain yang kesusahan. Jika tinjuku dapat membantu masa depan mereka, aku pasti akan berjuang. Dan itu pun jika kau setuju." Sarkar merasa bangga pada Kica. Dia pun menyetujuinya. Yodha. Lalu Sarkar dan Vijayendra pun melatih Kica dengan keras. Di pertandingan pertama, Kica awalnya tidak mampu bertarung dengan baik. Dia juga terkadang memanfaatkan teknik gulat yang tidak diizinkan sesuai aturan. Di waktu istirahat sebentar, pelatih mencoba memberi arahan kembali ke Kica. Setelah itu, Kica mulai paham dan mulai mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Tony selalu membuat KO lawannya di ring. Dan akhirnya Kica berhasil masuk ke final dan harus melawan Tony, si spesialis KO ini. Ketika mereka diwawancarai, Tony sangat meremehkan Kica. Sedangkan sebaliknya, Kica sangat menghormati Tony dan mengatakan bahwa Tony adalah petinju yang hebat. Dia merasa beruntung bisa bertarung dengannya. Ketika ditanya oleh pers mengapa dia meninggalkan gulat untuk memasuki tinju, Kica menjawab bahwa demi uang. Dia ingin membantu anak-anak di jalan yang berbakat tetapi kurang mampu. Dia yakin jika ada yang membantu, mereka pasti akan menjadi olahragawan hebat di negaranya. Pernyataan Kica itu langsung viral karena semua saluran TV memberitakan tentang Kica yang ingin membantu anak-anak kurang mampu yang berbakat itu. Pertandingan final pun dimulai, di mana Tony bertarung dengan kotor dan melukai Kica. Kica hampir dibuat KO oleh Tony. Namun Kica teringat tentang perkataan Sarkar dan mimpinya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Hal itu membuatnya bangkit kembali. Namun Tony langsung menghajar Kica dan membawa Kica dalam situasi yang sangat sulit melihat. Namun pertarungan tetap berlanjut. Dengan luka parah, Kica berhasil mengalahkan Tony dan memenangkan pertandingan.
Atas kemenangan itu, Ica membuka kampus olahraga baru yang diberi nama Sarkar Sport Academy. Tony menerima kue dari toko roti pelatih sebagai tanggapan terhadap lelucon yang telah ia lakukan sebelumnya. Ica kini berangkat memenuhi impian Sarkar memasuki pertandingan gulat nasional. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.